Pria itu pernah tega memasukkan istrinya yang baru melahirkan hidup-hidup ke dalam peti mati untuk ikut dikubur. Bahkan bayi yang baru lahir pun dibuang untuk diberi makan anjing. Hanya karena ia pernah dengar wanita itu memiliki fisik pembawa keberuntungan. Untuk membuktikannya, ia memaksa wanita itu mengandung anak orang mati sebagai bukti. Asalnya di desa wanita itu, semua perempuan dikenal berfisik pembawa keberuntungan. Dan dia adalah yang paling menonjol. Maka ia dipaksa menikah dengan pria sakit parah demi mengusir sial. Ajaibnya penyakit yang tak bisa disembuhkan itu benar-benar pulih. Setahun kemudian wanita itu melahirkan sepasang anak kembar laki perempuan. Namun hal pertama yang dilakukan pria itu adalah membunuh mereka dengan kejam. Walau wanita itu menangis dan memohon, pria itu tetap kejam tak berperasaan. Bahkan memerintahkan agar ia dikubur hidup-hidup di tanah kosong. Sampai menjelang ajal, barulah wanita itu sadar bahwa pria itu sejak awal hanya mencintai kekasih lamanya dan membencinya karena dianggap merusak hubungan mereka. Setelah sembuh, ia pun semakin keras menyiksa wanita itu. Bahkan mengira penyakitnya memang bisa sembuh sendiri. Wanita itu tahu melawan percuma. Hanya pasrah ketika diangkat masuk ke dalam peti. Dan benar saja ia mati kehabisan napas di dalam sana. Namun saat membuka mata kembali, ia terlahir lagi. Saat itu Permaisuri mendengar kabar tentang fisik keberuntungannya dan bersikeras memintanya kembali menikah dengan pria itu demi mengusir sial. Untuk menghindari nasib tragis seperti kehidupan sebelumnya, wanita itu berkata bahwa keberuntungan itu hanyalah mitos rakyat. Namun Permaisuri tetap memaksa. Pria itu pun datang, langsung menyatakan di depan semua orang bahwa istrinya hanya kekasih lamanya. Lalu menuduh wanita itu memalsukan keberuntungan dan meminta Permaisuri menghukumnya 100 cambukan. Wanita itu tahu tak bisa menghindar, hanya bisa menunduk sementara. Permaisuri pun akhirnya mengusirnya ke tempat terpencil. Namun pria itu mengejarnya sambil tertawa dingin. Ucapan yang familiar membuat wanita itu tersadar bahwa pria itu juga terlahir kembali. Pria itu berkata, selama wanita itu tidak mengganggu pernikahannya dengan kekasih lama, maka ia akan selamat. Wanita itu pun berpura-pura memberi restu. Namun dalam hati ia tahu, tanpa keberuntungannya, pria itu takkan bertahan melewati malam pertama. Tak lama kemudian pria itu menyebarkan rumor bahwa wanita itu ingin memanfaatkan fisik keberuntungannya untuk mendekati orang berkuasa. Orang-orang pun marah besar. Di saat itulah nenek besar dari keluarga jenderal muncul. Melihat putranya yang sakit parah sudah disiapkan peti mati, wanita itu langsung teringat kehidupannya sebelumnya dan mendapat ide untuk lepas dari pernikahan yang dipaksakan Permaisuri. Ia pun menawarkan diri, menggunakan keberuntungannya untuk menyelamatkan nyawa jenderal. Nenek besar itu setengah percaya setengah ragu, namun tetap setuju memohonkan pernikahan pada Permaisuri. Wanita itu tahu Permaisuri tak akan mudah melepasnya, maka ia membuat rencana. Diam-diam menggunakan jarum perak, membuat kekasih lama pria itu terdiagnosis hamil palsu. Tujuannya agar pria itu percaya bisa sembuh tanpa dirinya. Namun pria itu justru salah paham, mengira wanita itu ingin menyingkirkan kekasih lamanya. Lalu memerintahkan orang menyeret wanita itu keluar untuk dihukum cambuk. Wanita itu berteriak bahwa ia tidak mau menikah dengannya dan tak pernah berniat merusak pernikahannya. Kenapa ia masih tidak mau melepaskannya? Namun pria itu tetap tak peduli, malah memerintahkan agar tubuhnya dipukuli hingga rusak, supaya Permaisuri tak lagi memaksanya menikah. Namun tak lama kemudian kabar baik datang. Nenek besar menghadap Permaisuri, menyatakan tekad menikahkan putranya dengan wanita itu. Permaisuri yang sedang bingung mencari hadiah untuk keluarga jenderal, langsung setuju. Pria itu pun panik datang, mengumumkan bahwa kekasih lamanya sudah terdeteksi hamil, dan dengan bangga menunjukkan dirinya sudah bisa berjalan normal. Para tabib pun kagum, menyatakan ia bukan hanya sembuh, tapi juga bisa punya keturunan. Wanita itu hanya